Zubair lengkap dengan biografinya, kisah karomah wali dan ulama. Assalamualaikum, sahabat hidayah ilahi. Coba di sini siapa yang belum tidak kenal dengan sosok ulama yang satu ini? Ya, beliau adalah Kiai Haji Maimoen Zubair, seorang ulama serta politisi yang sangat dihormati di semua elemen masyarakat. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sisi kesalihan, kealiman, dan pengorbanannya untuk kelanggengan agama Islam dan negara Indonesia tercinta. Beliau juga seorang waliullah, wali-wali Allah, yang memiliki beragam karomah keistimewaan yang sangat luar biasa. Oke, lalu seperti apa kisah 5 karomah luar biasa Mbah Moen beserta biografi beliau? Next, mari lanjut. 1. Biografi Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair. Mbah Moen adalah sapaan akrab dari ulama karismatik Indonesia yang memiliki nama asli Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau dilahirkan di daerah Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, dan wafat di kota suci Makkah pada tanggal 6 Agustus tahun 2019 di usia genap 90 tahun. Beliau juga seorang kiai pengasuh PP An Anwar Sarang Rembang. Selama hidupnya beliau juga pernah terjun sebagai politikus yang menduduki jabatan DPRD Kap Rembang 7 tahun, dan MPRD 3 periode, dan yang terakhir sebagai Ketua Majelis Syariah Partai PPP. Beliau dikenal sebagai sosok ulama sepuh yang karismatik. Kesalehan dan kealiman beliau juga tidak diragukan lagi. Beliau habiskan masa hidupnya untuk berbakti dan berkontribusi dalam membela agama dan bangsa Indonesia. Kealiman beliau sangat diakui dunia. Banyak tokoh kiai dan ulama seperti Kiai Haji Mustafa Bisri, Habib Lutfi bin Yahya, dan ulama lainnya yang mengakui bahwa Kiai Haji Maimun Zubair adalah sosok seorang wali Allah, kekasih Allah. Alasannya diantaranya dikarenakan banyaknya karomah beliau yang terbukti nyata, hingga tak sedikit banyak orang-orang yang telah menyaksikan karomah Mbah Moen yang super sangat luar biasa. Kemuliaan dan keistimewaan itu adalah anugerah yang diberikan Allah SWT terhadap kekasihnya yang memiliki kesalehan, ketakwaan, dan kealiman terhadap Allah SWT. Tidak hanya itu, ternyata banyak puluhan ribu santri yang menimba ilmu pengetahuan agama Islam kepada beliau. Santri-santri ini berasal dari berbagai kota dan pelosok tanah air kita tercinta. Berkat keistimewaan inilah Mbah Moen juga diwafatkan di tempat yang mulia, yaitu Makkah Al-Mukarramah ketika sedang menunaikan ibadah haji. Makam beliau berada di pemakaman Mala, satu komplek dengan makam keluarga Rasul, para sahabat dan ulama terkemuka. 2. Daftar karomah kewalian Mbah Moen. Mobil ajaib Mbah Moen berjalan tanpa BBM. Suatu ketika saat Mbah Moen mengadakan perjalanan ke Pasuruan, beliau seringkali menggunakan mobil. Sebenarnya mobil yang beliau tumpangi itu seringkali mengalami kerusakan, jadi tiap kali safari yang jauh-jauh ia terpaksa harus transit untuk servis dahulu. Pada suatu hari ada sebuah keanehan, yaitu ketika Mbah Moen pulang dari Pasuruan seperti biasa, sang supir berhenti di pertengahan perjalanan untuk servis. Ketika mobil Mbah Moen dicek oleh tukang servisnya, si tukang bengkel itu terkejut ketika melihat selang bensin terputus, tetapi anehnya kok mobilnya masih bisa berjalan. Hal ini pun membuat terheran-heran sang tukang tadi, lalu dia bertanya mobil siapa ini. Sang sopir pun menjelaskan bahwa mobil itu adalah mobil kiainya, yaitu Mbah Moen. Kejadian luar biasa ini juga tidak lepas dari karomah Mbah Moen sendiri. Menghentikan hujan lebat. Suatu ketika Mbah Moen memberikan Maulido Hasanah dalam acara Maulidi Rasul di Kabupaten Kudus, Jateng. Seperti biasa beliau memberikan Maulido kepada para jamaah yang hadir. Ketika lagi nikmatnya pengajian itu, tiba-tiba turunlah hujan lebat. Hal ini membuat jamaah yang kocar-kacir berlarian untuk berteduh. Hujan saat itu memang turun sangat deras dan lebat. Kondisi ini membuat panitia bersepakat untuk mengajak Mbah Moen istirahat transit dulu sembari menunggu hujan reda. Tapi sebenarnya panitia pada kebingungan bagaimana cara untuk memuliakan beliau yang kini terlihat mulai terkecah cipratan-cipratan air hujan yang turun. Tapi apa, tidak disangka Mbah Moen pala mengangkat tangan beliau lalu berdoa kepada Allah SWT untuk memohon agar hujan lebat itu segera reda. Tiba-tiba benar tidak berselang lama hujan lebat itu pun akhirnya reda kembali. Subhanallah, bertemu dengan Nabi Khidir AS.
ketika nyanti di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Mbah Moen pernah berjumpa dan ditemui oleh salah seorang nabi yaitu Nabi Khidir As. Dikisahkan dari Kyai Ali, suatu siang tepatnya kurang lebih pukul 11. Dari kejauhan tiba-tiba terdengar suara yang memanggil, selidik demi selidik, ternyata suara itu berasal dari kuburan yang berdekatan dengan Pondok Lirboyo. Di situ pula Mbah Moen bertemu dengan seorang yang aneh, berpakaian kayak petani, ternyata dialah penampakan dari Nabi Khidir As yang menyamar seperti seorang petani yang menggunakan topik aping di kepalanya. Nabi Khidir lalu dawuh kepada Mbah Moen, "Sampean trisno marang aku uga trisno malarang sliramu, mesti dijamin Gusti Allah." Yang artinya, Anda suka dengan aku pun juga cinta dengan Anda. Dijamin Allah nanti. Setelah itu Nabi Khidir As berdoa untuk Mbah Moen yang berlangsung cukup lama. Mbah Moen juga tampak mengamini doa Mbah Moen tersebut. Setelah Nabi Khidir As mendoakan Mbah Moen, beliau lalu menghilang entah kemana. Mbah Moen lalu memilih pulang untuk kembali ke pondok. Peristiwa ini ternyata telah diketahui Romo Kiai Haji Mahrus Ali. Mbah Moen juga mengakui tentang peristiwa yang baru saja beliau alami. Walhasil setelah pertemuan Mbah Moen dengan Nabi Khidir, beliau terlihat sosok yang sangat alim sekali. Bisa melipat dan menyingkat waktu. Dahulu saat Kyai Fadolan kuliah di Al-Azhar Mesir, beliau dimintai Mbah Moen untuk berziarah ke makam ulama Imam Asy-Syadzili. Tetapi dilala sebenarnya Kyai Fadolan agak bingung sebab waktu yang diminta Mbah Moen terbatas sekali. Kalau sebenarnya untuk perjalanan ke makam Imam Asy-Syadzili itu lumayan cukup jauh hingga dibutuhkan juga tempat untuk istirahat menginap. Tetapi, sebagai wujud penghormatan Tasim, Kyai Fadolan menyetujui permintaan Mbah Moen. Kyai Fadolan lalu menyewa kendaraan sebagai transportasi menuju tempat tujuan. Akhirnya Kyai Fadolan berangkat bersama Mbah Moen dan istri Mbah Moen. Di dalam perjalanan itu ternyata terjadi sebuah keanehan yang hakiki, di mana untuk mencapai lokasi makam seharusnya ditempuh sekitar 7 hingga 9 jam perjalanan, tetapi ajaibnya hanya ditempuh 2,5 jam saja. Subhanallah. Padahal selama perjalanan mobil yang mereka tumpangi juga kerap transit untuk isoman di beberapa tempat yang dilaluinya. Bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan air putih. Masih pada topik yang sama, dulu ketika Kyai Fadolan mengantar Mbah Moen dan istrinya perjalanan menuju makam Imam Asy-Syadzili, mereka transit di sebuah rest area guna menunaikan sholat jamak takdim. Setelah melaksanakan sholat, mereka lalu mampir di sebuah rumah makan yang tidak jauh dari musola. Sambil menunggu makanan jadi, tiba-tiba ada wanita ibu-ibu yang membawa sebotol aqua seraya memohon kepada Mbah Moen agar memberi sebuah doa di air yang dibawanya itu. Masih menurut Kiai Fadlolan, ketika mengantar Mbah Moen dan istrinya ke makam Imam Syadzili, mereka mampir di sebuah musola untuk salat jamak takdim. Seusai salat, mereka mampir makan di warung makan sebelah musola. Saat menunggu pesanan makanan, si ibu pemilik warung tiba-tiba membawa sebotol aqua seraya meminta Mbah Moen untuk mendoakan air tersebut. Mbah Moen lalu mempertanyakan siapa yang sakit. Si ibu itu menjawab bahwa suaminya yang sedang sakit. Setelah itu Mbah Moen diajak si ibu tersebut ke tempat suaminya yang sedang sakit untuk diusapi dengan air doa itu. Walhasil ternyata ajaib, si suami tak lama kemudian terlihat pulih dan membaik lagi. Sebagai rasa terima kasih si ibu, maka Mbah Moen dibebaskan dan tidak perlu membayar makanan yang sudah beliau pesan tadi. Tetapi Mbah Moen menolak dan tetap membayarnya sesuai harga karena tujuan menolong Mbah Moen benar-benar ikhlas tanpa pamrih. Wallahu a'lamu bishawab. Sebenarnya masih banyak kisah karomah Mbah Moen yang belum terungkap, tetapi berhubung nanti tulisan ini kepanjangan, kalian bisa cek deh di video kami di channel YouTube Hidayah Ilahi Official. Nah, seperti itulah beberapa kisah 5 karomah dan biografi Kiai Haji Maimun Zubair yang luar biasa. Semoga tulisan saya ini bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga bisa menambah rasa mahabbah kita kepada para alim ulama. Amin. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.